Kalau tadi keywordnya. Yang pertama, peradaban yang disebut modern itu sifatnya antroposentris. Pusatnya pada manusia, manusia sebagai subjek, bukan manusia sebagai objek. Kalau di teosentris kan manusia ini objek. Kamu adalah objek. Kalau objek kan berarti dia jadi hitop, jadi yang disuruh-suruh, yang diperintah-perintah. Kamu harus gini loh, kamu tidak boleh gitu loh. Hidup itu harusnya gini, hidup itu tidak boleh seperti itu. Itu kita objek. Tapi peradaban modern dicirikan manusia yang jadi subjek. Kamu orang dewasa, atur dirimu sendiri. Kamu ingin jadi apa, berjuanglah sendiri. Peroleh itu dengan usahamu sendiri. Subjek. Kan minggu lalu saya bilang orang-orang Barat itu sampai lahir Renaissance itu kan karena dia selalu dijadikan objek oleh gereja. A sampai Z dia disetir. Maka terjadi reformasi besar-besaran, termasuk dalam agama Kristen, yang melahirkan Protestanisme, Martin Luther dan kawan-kawan. Jadi membalik manusia jadi subjek, tidak lagi dia jadi objek. Termasuk dalam agama, meskipun nanti ada dua corak. Yang satu corak, kalau dalam Islam namanya corak reformatif, corak tajdid. Yang satu sangat ekstrim dan jadi ateis. Dan yang setengah jalan ada yang jadi sekuler. Jadi porosnya satu, manusia dikembalikan lagi posisinya sebagai subjek. Nah, kalau dalam Al-Quran kan kita subjek karena katanya Allah, ini ja'ilun fil ardi khalifah. Kalau khalifah itu berarti ya dia punya otoritas, punya tanggung jawab untuk merajai dunia. Nah, itu bahasa modernnya. Kita itu subjek yang otonom, mandiri, punya kuasa atas dunia sesuai kapasitas kita masing-masing. Yang ini di abad sebelumnya tenggelam, hilang. Itu yang penting, kesadaran modern. Dan ini bagi saya, jargon ini simpel, tapi saya nggak yakin kamu sudah jadi subjek hari ini. Subjek itu berarti mandiri, berpikir sendiri, mengejar, mengidentifikasi apa keinginanmu, kemudian kamu kejar sendiri sesuai dengan kapasitasmu. Kalau sudah kayak gitu berarti kamu sudah subjek. Ya cirinya gampang. Kalau disuruh apa-apa mesti kamu tanya balik. Bikin makalah ya, mesti kamu, berapa halaman pak? Spasinya berapa pak? Pinggirannya ya, kalau bikin susah, minta diatur. Kan kalau disuruh sudah mau apa aja bebas, terus mesti terus kamu tanya, anunya gimana pak, itunya gimana. Berarti kamu nggak terlatih jadi subjek. Kamu bisanya harus diatur, harus diperintah-perintah. Nah itu yang beda. Termasuk yang levelnya pendidikan tinggi kayak kalian kan sudah mahasiswa kan. Mahasiswa pun ya gitu, nunggu diperintah, nunggu. Saya di kelas biasanya nggak ngasih buku, bukunya bebas. Itu pun nanti mesti banyak yang tanya, pak buku apa pak yang harus saya pakai? Nah, bebas tinggal nyari. Nggak tak tanya lagi. Nanti terakhir kuliah mesti saya dikritik, bukunya tidak jelas. Nah itu mesti. Nah, bukunya semua buku bisa dibaca loh. Nggak tak ingin diatur. Maunya tak atur. Ini referensi wajib ya, harus dibaca. Kalau ini referensi sunnah, kalau ini referensi makruh, mungkin gitu. Padahal wis tak bebas ke jadi subjek yang mandiri, kejar sendiri referensi dalam tema-tema itu. Tapi ya tetap tidak nanti tanya. Itu yang berat. Kalau di barat mungkin karena kesadaran modernnya sudah mulai berkembang, kelas itu sebenarnya nggak penting, nggak ceramah kayak gini mungkin malah diketawain. Jadi kalau di barat ya beberapa kali lah tak lihat. Zaman saya di Kanada, di Singapura mungkin gitu. Di kelas itu sebentar dosennya, cek tema kita ini bisa ditemukan di sini, terus ngomong sebentar, paling nggak lama, nggak ada setengah jam terus selesai. Tapi mahasiswanya aktif luar biasa.
Habis kuliah, Pak, saya konsultasi. Oh ya, nanti jam 10 sampai setengah 11 tak kasih waktu yang lain. Oh, kamu jam 11 sampai jam 12 masalahnya agak berat. Nah, nanti saya ingin jadi intensif ngobrol sama dosennya di luar kelas. Jadi dia ngejar baca buku, tidak paham, ketemu dosennya, Pak, ini tugasku gimana? Oh, jadi pinter, semuanya pinter sesuai kapasitasnya masing-masing. Kalau di Indonesia kan nggak jalan kayak gitu kan. Kamu nunggu dosennya ngomong apa, dicuatet terus difotokopi bareng-bareng, waktu ujian dihafalin. Habis ujian selesai kamu nggak dapat apa-apa. Ini itu yang terjadi selama ini. Kamu merasa, Pak, saya sudah lulus S1, Pak, tapi merasa blank aja, Pak, nggak ada apa-apa. Ya salahmu dewe. Ya kan? Semua mengeluh, blank, Pak, saya, Pak, blank. Lah kamu 4 tahun kuliah ngapain aja? Lah kok gelem-gelemnya kamu disuruh ngapalin, disuruh harus mandiri. Kamu ngerti yang kamu butuhkan. Jangan tergantung dosennya. Nek tergantung dosennya, kamu kalah terus sama dosennya. Dihapusi pun kayak ya ora ngerti mesti. Karena kamu tidak mandiri. Jadi orang modern ya. Kita punya, harus subjekmu harus kuat, harus otonom, harus mandiri, harus itu cirinya orang modern. Jangan mimpi jadi postmodern kalau modern aja belum. Kalau kamu ujuk-ujuk postmodern, biasanya kamu nggak dapat apa-apa. Karena di postmodern terus kamu lebih dibebaskan lagi daripada di era modern. Dicairkan lagi. Yang modern ini sudah cair, mendobrak dominasi hegemoni agama, otoritas. Tapi nanti di postmo, dobrakannya modern itu lebih dicairkan lagi, itu lebih kacau lagi. Maka banyak mahasiswa yang lebih suka tiba-tiba ke era kontemporer, era postmodern. Tapi nanti hasilnya mesti bingung malah. Karena kamu tidak akan ketemu, karena kebanyakan orang postmo agak nihilis, tidak ada kebenaran. Jadi kamu harus melewati modern dulu, bahkan menguasai dulu modern. Karena sebelum kamu menguasai modern, kamu akan pontang-panting di postmodern. Karena postmodern itu sebenarnya kelanjutannya modern. Sebagaimana modern itu hakikatnya kelanjutan dari abad tengah, meskipun dengan gaya yang berbeda. Ya itu kayak hitung-hitungan itu loh. Kalau kamu ngitung sampai 5, itu berarti kan kamu harus sudah punya 1, sudah punya 2, sudah punya 3, sudah punya 4, sudah baru punya 5. Kalau kamu sudah sampai 5, harusnya kamu sudah punya 4. Hari ini kan enggak mahasiswa itu, pinginnya langsung ujuk-ujuk 5. Padahal dia 1 belum, 2 belum, 3 belum, 4 belum, pinginnya pokoknya 5. Itu seolah-olah dia 5, padahal hakikatnya dia cuma punya 1. Yang 4 dia enggak punya. Dan itu yang biasanya sering harus kamu cermati. Jangan itu kamu benar sudah punya 5 atau punyanya cuma 1. Itu kan kayak kamu ilmu agamamu sudah level mahasiswa, tapi yang SD, SMP, aliyah lupa, hilang sudah. 1-nya hilang, 2-nya hilang, 3, 4-nya hilang. Garek 5 tok. Jadi kamu ilmunya sudah kelas advance, tapi yang dasar hilang. Begitu ditanya orang, Mas, kalau kayak gini boleh nggak, halal apa haram nggak? Oh itu macam-macam pendapatnya, bisa Syafi'i, bisa Hanafi, bisa jawab. Tapi lah, kalau Syafi'i gimana? Lupa. Pokoknya ditakoni apa-apa itu, wah itu perspektif dulu, dilihat dari mana dulu, tapi yang dasar sendiri hilang. Nah, itu yang kacau itu kan, kamu 1, 2, 3, 4-nya hilang, kamu ujuk-ujuk 5. Kalau sampean sendiri kayak gimana? Oh saya gini, dasarnya apa? Tidak tahu, tapi yang penting kan ini, itu manusia biasa itu. Kamu kehilangan 1, 2, 3, 4 tapi nggak sadar. Nah, makanya ini tak awali ngaji filsafat ini kan tak runtut pelan-pelan dari awal sampai sekarang. Mungkin kamu sudah ngebet kapan ini kontemporer, tak masukin dulu modern biar kamu ngerti. Itu dalam rangka biar kamu nggak kehilangan 1, 2, 3, 4-nya ketika kamu nyampe 5. Oke, kesadaran kedua adalah kesadaran kritik. Jadi kesadaran untuk mencurigai, kesadaran untuk melacak, jangan-jangan ada sesuatu atau banyak hal yang tidak sesuai porsi dan proporsinya, itu kritik.
Misalnya kok manusia bisa ditindas oleh tradisi, padahal tradisi kan yang bikin manusia. Harusnya kan nggak sampai segitunya. Itu namanya kritik. Itu tafsirnya manusia kan? Ya benar itu dari Tuhan. Kok sampai segitunya? Itu namanya kritik. Jadi kesadaran kritis. Kesadaran kritis itu lawannya kesadaran dogmatis. Seperti di abad tengah. Ya kayak tak bilang tadi, kesadaran yang statis, mandek, karena orangnya sudah mengklaim dirinya pasti benar. Loh Islam itu misalnya agama ya, loh Islam itu memang pasti benar, luar biasa unggul, luar biasa luhur. Tapi pemahamanmu tentang Islam tidak pasti benar. Kenapa? Karena kapasitas. Islam sempurna kebenarannya, tapi akalmu terbatas. Dirimu sebagai manusia punya banyak sekali keterbatasan, maka pemahamanmu juga terbatas. Jangan merasa benar dulu. Sadari dulu, oh sementara sampai detik ini menurutku yang benar ini. Ya nggak tahu kalau besok ada wawasan baru. Nah, itu namanya kesadaran kritis. Yang itu di era sebelumnya nggak ada. Yang versi Ibnu Sina ya merasa kayak Ibnu Sina yang benar. Muridnya Ghazali merasa ya Ghazali yang benar. Muridnya Ibnu Rus ya merasa Ibnu Rus yang benar. Nah itu terus nggak mau dikritik. Pokoknya ya sudah benar, nggak usah diperdebatkan. Itu berarti tidak punya kesadaran kritis. Yang ketiga kesadaran progresif. Kesadaran kemajuan. Sadarilah bahwa waktu itu awalnya. Waktu itu adalah sesuatu yang langka. Ingatlah bahwa waktu itu nggak bisa diulang. Kesadaran progresif itu berarti orang memanfaatkan waktu sebaik-baiknya demi besok, lusa dan seterusnya lebih baik. Jadi jangan sampai banyak waktu yang terbuang sia-sia. Maka orang modern kan dikenal sangat peduli dengan efisiensi waktu. Eman-eman loh waktumu itu, jangan dihambur-hamburkan, karena dia tidak bisa balik lagi. Ya kamu kan sekarang masih mimpi, coba ya zaman aliyah dulu aku gini, coba zaman SMP aku gini, kan kamu selalu gitu. Dan bisanya cuma ya gitu, coba-coba terus kelewat waktunya, nggak bisa dibaleni. Jadi karena dulu kamu nggak punya kesadaran progresif, waktunya nggak termanfaatkan dengan baik, kamu nggak mikir ke depan. Kamu merasa, yo ini wis yang paling baik ekspresinya kan gitu. Karena kamu tadi mandek, maka kamu nggak mikir ke depannya seperti apa. Coba dulu waktu Alia tak tembak gitu, wah lumayan sekarang aku sudah punya pacar, nggak usah mikir-mikir lagi. Misalnya kan kamu gitu, wah waktu itu momennya pas janjane. Cuma aku kok pemalu ya dulu itu, aku rugi salamu dewe. Iya, kamu kehilangan momen kan, dan gak bisa kembali lagi. Sekarang sudah miliknya orang. Kamu nganggur sekarang. Akhirnya bisanya cuma ngaji ning masjid. Iya. Sementara yang lain boncengan apel kemana-mana berdua, kamu cuma nongkrong di masjid. Iya. Sakitnya itu di sini loh. Oke, jadi sebelum ke humanisme, jadi ciri kesadaran modern. Kalau kamu ingin disebut orang modern, berarti dia mandiri, otonom, bebas, kritis, dan progresif. Mereka yang terikat oleh apapun, terkungkung oleh apapun, kemudian tidak kritis dan tidak berpikir maju, maka dia tidak bisa disebut modernis, tidak bisa disebut orang modern. Karena itu ciri kesadaran modern. Nah, kesadaran semacam inilah nanti dalam dunia filsafat melahirkan namanya humanisme. Jadi paham isme tentang manusia. Cuma hati-hati memahami humanisme dalam filsafat. Kadang-kadang itu merujuk pada fase, era. Jadi jadi sifatnya historis, tapi juga kadang-kadang sifatnya ideologis,
merujuk pada satu faham. Kalau itu satu era, biasanya disebut yang kayak kita bahas sekarang humanisme Renaissance. Itu era, karena era ketika Renaissance muncul, saat itu juga lahir namanya humanisme. Tapi secara umum humanisme itu dipahami sebagai sebentuk ideologi, sebuah aliran, sebuah cara berpikir yang memposisikan manusia sebagai sentral, sebagai pusat. Kadang disebut antroposentrisme, kadang disebut homo mensura, manusia sebagai ukuran atau manusia sebagai pusat. Jadi awas keliru. Yang satu ngomong sejarah, ngomong itu kayak istilah salaf itu loh. Salaf itu bisa fase sejarah, bisa aliran, bisa ideologi. Kan ada dalam Islam itu era salaf, terus era kholaf. Jadi makanya kalau ada pondok pesantren salaf, itu mungkin salaf di situ bukan salaf sebagai ideologi Salafi, Wahabi dan yang sejenis itu, tapi itu merujuk pada satu generasi sejarah yang disebut generasi salaf. Generasi salaf itu biasanya nabi, sahabat, tabi'in, tabi'in. Itu biasanya disebut generasi salaf. Setelah itu disebut generasi kholaf. Jadi kalau ada pondok, itu pondok NU kok Wahabi, pondok pesantren salaf. Enggak, itu maksudnya bukan salaf yang itu, tapi itu salaf yang fase sejarah. Sama kayak humanisme, ada humanisme Renaissance yang kita bahas ini, itu sebenarnya satu fase dalam sejarah. Yang itu lahirnya diawali di Italia ketika Renaissance booming, ketika banyak sarjana-sarjana membuka lagi khazanah Helenisme, filsafat Yunani, termasuk juga yang diwarisi oleh Islam. Dari situ terus lahir satu gerakan yang nanti dari segi berpikir disebut humanisme, dari sisi kebudayaan disebut kebudayaan modern. Itu sejarahnya begitu. Sementara kalau yang ideologi berarti itu satu cara berpikir, satu modus bernalar yang memposisikan manusia sebagai pusat segalanya. Bagi orang-orang ini ya manusia intinya. Tuhan itu tergantung manusia. Disembah atau enggak disembah kan kuncinya ada pada manusia. Disetujui atau enggak disetujui ada Tuhan kan kuncinya ada pada manusia. Berarti sentralnya memang manusia. Saya mengesahkan Allah, Pak. Allah saya posisikan sebagai yang nomor satu. Loh ya kan kamu berarti intinya. Manusianya ternyata. Bukan Allahnya. Meskipun Allah diposisikan nomor satu, yang memposisikan kan manusia. Manusia yang lain tidak percaya bahkan adanya Allah. Nah itu terus dalam persepsinya orang-orang awal modern, oh berarti memang sentralnya ada pada manusia. Dulu orang Yunani bilang kosmosentrisme, pokoknya intinya ada pada kosmos. Terus orang abad tengah bilang teosentrisme, intinya ada pada Allah. Katanya orang modern, siapapun yang diposisikan jadi inti, yang memposisikan kan manusia. Berarti sebenarnya intinya ya manusia. Islamnya sih ya ada kayak gitu, tapi kan yang mengunggulkan Islam atau melecehkan Islam juga manusia. Islamnya baik, indah, bagus, pasti benar dan sempurna, tapi yang gara-gara Islam membunuh orang banyak, ngeperui toko-toko, atau menyantuni orang banyak, menyayangi orang banyak kan manusia. Maka apakah itu agama, apakah itu budaya, apakah itu dunia sosial, bahkan apakah itu dunia eksakta, kuncinya ada pada manusia. Ya kalau pakai bahasa agama, berarti memang manusia itu khalifah. Dia yang ngatur segalanya, dia sentralnya. Bahkan Tuhan pun mau diposisikan di mana bisa oleh manusia. Terlepas dari apakah itu keliru apa tidak keliru, tapi ya memang sentral berarti kita itu.
posisinya, katanya orang modern, dengan humanismenya. Oke ya, jadi ketika manusia jadi pusat, ketika human jadi segalanya, oh berarti memang manusia adalah sentralnya. Maka semua urusan hidup harus dirumuskan, diawali dari positioningnya manusia. Oke ya. Humanisme sendiri